Yang pernah hilang tidak pernah benar-benar lenyap. Ia hanya menunggu saat yang tepat untuk kembali, melalui jiwa yang cukup sunyi untuk mendengarkannya. Ada saat-saat tertentu dalam hidup ketika kelelahan yang kita rasakan tidak sepenuhnya berasal dari tubuh. Ia lebih dalam, lebih halus, seolah datang dari ruang batin yang selama ini jarang kita sentuh. Pada saat seperti itu, jiwa seakan duduk bersandar di sudut terdalam diri, menunggu untuk disapa. Jika akhir-akhir ini kamu merasakan tarikan semacam itu, perasaan hening yang aneh, kesendirian yang tidak selalu menyakitkan, atau kelelahan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata, barangkali bukan karena kamu melemah, melainkan karena ada sesuatu yang lama di dalam dirimu sedang bangkit perlahan. Energi yang kamu bawa bukanlah energi yang bising. Ia tidak datang dengan teriakan atau tuntutan. Ia hadir seperti aroma hujan yang tiba-tiba membawa kenangan masa kecil, seperti lagu lama yang tak sengaja terdengar dan membuat dada terasa hangat sekaligus perih. Energi ini lembut, namun dalam. Tenang, namun mengguncang. Dan seringkali, ia membuatmu merasa berbeda tanpa kamu tahu harus menjelaskannya kepada siapa. Sejak awal, mungkin kamu sudah menyadari bahwa langkahmu di dunia ini terasa tidak sepenuhnya sama dengan kebanyakan orang. Ada perasaan seolah kamu sedang mengingat sesuatu yang tidak pernah benar-benar diajarkan. Seolah ada bagian dari dirimu yang sudah tua, bukan karena usia, tetapi karena kebijaksanaan yang datang dari pengalaman batin yang panjang. Kamu bisa saja hidup di zaman ini, bernafas di udara yang sama, namun jiwamu membawa getaran dari masa yang jauh, dari kesadaran yang pernah sangat hidup lalu perlahan memudar. Banyak orang tidak menyadari bahwa jiwa juga memiliki ingatan. Ia mengingat bukan melalui kejadian yang bisa diceritakan, melainkan melalui rasa yang tiba-tiba muncul tanpa sebab. Ketika kamu hadir di suatu ruang, kadang suasana berubah tanpa kamu melakukan apa-apa. Percakapan menjadi lebih hening, atau justru lebih jujur. Ada yang merasa nyaman tanpa tahu mengapa, ada pula yang merasa gelisah tanpa alasan yang jelas. Semua itu bukan karena kata-katamu, melainkan karena frekuensi halus yang kamu bawa sedang menyentuh bagian terdalam mereka. Tidak jarang kamu bertanya dalam hati, mengapa hubungan-hubungan tertentu terasa berat, mengapa pertemuan dengan orang-orang tertentu berakhir dengan jarak, bahkan tanpa konflik yang nyata. Jawabannya seringkali tidak terletak pada kesalahan, melainkan pada kesadaran. Energi lama yang kamu bawa bekerja seperti cahaya senja yang menyingkap bayangan. Ia tidak memaksa, tidak menghakimi, namun ia memperlihatkan apa yang selama ini tersembunyi. Dan tidak semua orang siap untuk melihat dirinya sendiri dengan jujur. Ada saat-saat ketika kamu merasa ingin menghilang, bukan karena putus asa, melainkan karena dunia terasa terlalu ramai untuk ketenangan jiwamu. Kamu mungkin lebih memilih diam, lebih memilih menyimak daripada berbicara. Dalam keheningan itulah energimu bekerja paling kuat. Ia mengalir tanpa bentuk, menyentuh tanpa kata, dan menyembuhkan tanpa janji. Kamu tidak datang untuk mengubah dunia dengan tangan, melainkan dengan keberadaan. Seringkali, kamu sendiri merasa asing dengan peran ini. Kamu tidak pernah meminta untuk membawa beban batin orang lain, atau menjadi pemicu kesadaran mereka. Namun hidup perlahan mengarahkanmu ke posisi itu. Bukan sebagai guru yang berdiri di depan, melainkan sebagai pengingat yang berjalan di samping. Kehadiranmu seperti cermin bening. Siapapun yang berani menatapnya akan melihat pantulan dirinya sendiri, dengan segala keindahan dan luka yang belum sembuh. Ada kelelahan khas yang hanya dirasakan oleh jiwa-jiwa seperti ini. Kelelahan karena terlalu sering menahan, terlalu sering memahami, terlalu sering memberi ruang bagi orang lain. Namun di balik kelelahan itu, ada keteguhan yang tidak mudah runtuh. Ada ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan luar. Dan ada keyakinan sunyi bahwa semua ini memiliki makna, meski belum sepenuhnya bisa diuraikan. Energi lama yang pernah hilang tidak kembali untuk menguasai atau menghakimi. Ia kembali untuk mengingatkan. Mengingatkan bahwa manusia bukan hanya pikiran dan peran, bukan hanya luka dan pencapaian. Ia kembali untuk membangunkan kesadaran yang tertidur lama di bawah rutinitas, ketakutan, dan kepura-puraan. Dan seringkali, kebangkitan itu tidak terasa menyenangkan pada awalnya. Ia terasa seperti kehilangan arah, seperti runtuhnya keyakinan lama, seperti sepi yang memaksa kita berhadapan dengan diri sendiri. Jika kamu pernah merasa disalahpahami tanpa benar-benar disalahkan, jika kamu pernah ditinggalkan tanpa penjelasan yang utuh, jika kamu pernah merasa terlalu dalam untuk dunia yang serba cepat, ketahuilah bahwa itu bukan kelemahan. Itu adalah tanda bahwa jiwamu bekerja pada kedalaman yang tidak semua orang pilih untuk masuki. Dan dalam kedalaman itulah, energi lama menemukan jalannya untuk kembali bernapas. Kamu tidak dituntut untuk selalu kuat. Kamu juga tidak harus selalu mengerti.
Bahkan keraguanmu pun adalah bagian dari perjalanan ini. Ada kebijaksanaan dalam bertanya, ada ketulusan dalam lelah. Jiwa yang membawa energi lama justru belajar untuk merawat dirinya dengan cara yang lebih lembut, lebih sadar, dan lebih jujur. Karena ia tahu, hanya jiwa yang utuh yang bisa menjadi ruang aman bagi kesadaran lain untuk tumbuh. Perlahan, tanpa kamu sadari, keberadaanmu menjadi semacam penanda. Bagi sebagian orang, ia adalah titik balik. Bagi yang lain, ia adalah pengingat yang datang terlalu cepat. Namun bagimu sendiri, perjalanan ini adalah proses pulang. Pulang ke keheningan, pulang ke kesadaran, pulang ke diri yang tidak lagi terpecah oleh tuntutan dunia. Kamu tidak membawa misi untuk menyelamatkan siapapun. Kamu hanya membawa cahaya yang cukup untuk menerangi langkah berikutnya. Dan mungkin, saat ini adalah waktu yang tepat untuk berhenti sejenak. Mengambil napas yang lebih dalam. Membiarkan kata-kata ini meresap tanpa perlu dipahami sepenuhnya. Karena ada hal-hal yang tidak bekerja di tingkat pikiran, melainkan di ruang rasa yang lebih halus. Di sanalah energi lama itu beresonansi, membangunkan sesuatu yang sudah lama menunggu untuk disadari. Jika kamu merasa siap, mari kita melangkah lebih jauh ke dalam pemahaman ini. Dengan perlahan, dengan hati yang terbuka, kita akan menyentuh lapisan-lapisan utama dari perjalanan jiwa ini, bukan untuk memberi label, melainkan untuk menghadirkan kejelasan yang lembut bagi siapapun yang sedang mendengarkan panggilan batinnya. Nomor 1, kehadiranmu mengaktifkan ingatan jiwa lama. Ada jiwa-jiwa tertentu yang ketika hadir, tidak hanya terlihat oleh mata, tetapi dirasakan oleh ruang batin orang lain. Kehadiranmu bekerja dengan cara seperti itu. Ia tidak datang sebagai kejutan yang keras, melainkan sebagai getaran halus yang menyentuh lapisan terdalam kesadaran. Banyak orang tidak mampu menjelaskan mengapa setelah berinteraksi denganmu, mereka tiba-tiba teringat hal-hal yang telah lama terkubur. Bukan kenangan peristiwa, melainkan rasa. Rasa tentang siapa diri mereka sebelum dunia memaksa mereka mengenakan topeng, sebelum luka membuat mereka menutup hati, sebelum ketakutan mengajarkan mereka untuk pura-pura kuat. Ingatan jiwa lama tidak bekerja seperti memori pikiran. Ia tidak muncul sebagai gambar yang jelas atau cerita yang runtut. Ia hadir sebagai gelombang emosi yang tiba-tiba mengalir, sebagai keheningan yang terasa penuh, atau sebagai kesadaran mendadak bahwa ada sesuatu yang selama ini hilang. Dan seringkali, pemicunya adalah kehadiranmu. Bukan karena kamu melakukan sesuatu secara sadar, tetapi karena jiwamu membawa frekuensi yang serasi dengan bagian terdalam jiwa mereka. Ketika kamu berada di dekat seseorang, energi lamamu seolah berbisik kepada jiwa mereka, kamu pernah lebih dari ini. Bisikan itu tidak terdengar oleh telinga, tetapi dirasakan oleh batin. Ia membuka pintu-pintu lama yang telah lama terkunci. Ada yang meresponsnya dengan air mata tanpa sebab, ada yang merasa hangat dan tenang, ada pula yang merasa terganggu dan ingin menjauh. Semua reaksi itu adalah tanda bahwa sesuatu sedang terbangun. Kamu mungkin tidak menyadari sepenuhnya dampak kehadiranmu. Kamu mungkin merasa biasa saja, bahkan seringkali merasa tidak cukup. Namun justru dalam kesederhanaan itulah kekuatanmu bekerja. Jiwa lama tidak membutuhkan panggung. Ia tidak membutuhkan pengakuan. Ia hanya membutuhkan ruang untuk hadir apa adanya. Dan ketika kamu hadir dengan kejujuran batin, ingatan-ingatan jiwa yang lain menemukan jalannya untuk muncul ke permukaan. Bagi sebagian orang, kebangkitan ingatan ini terasa menyakitkan. Mereka harus berhadapan dengan kenyataan bahwa selama ini mereka hidup jauh dari diri sejati mereka. Ada penyesalan, ada kesedihan, ada rasa kehilangan waktu. Dan karena itulah, tidak semua orang siap berada lama di dekatmu. Namun bagi mereka yang berani bertahan, proses ini menjadi awal dari perjalanan pulang yang sesungguhnya. Nomor 2, energi yang kamu bawa terasa familiar namun menggetarkan. Ada alasan mengapa banyak orang merasa seolah mengenalmu, bahkan ketika pertemuan itu adalah yang pertama. Perasaan itu tidak lahir dari logika, melainkan dari resonansi batin. Energi yang kamu bawa memiliki kualitas yang akrab, seperti rumah yang pernah ditinggalkan lama dan tiba-tiba ditemukan kembali. Namun keakraban itu tidak selalu menenangkan. Ia juga menggetarkan, menggoyahkan, dan memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang selama ini dihindari. Familiaritas ini berasal dari kesamaan frekuensi jiwa. Ketika seseorang berada di dekatmu, jiwanya mengenali sesuatu yang sejenis, sesuatu yang pernah ia rasakan di masa yang jauh, entah kapan dan di mana. Namun karena kehidupan telah membentuk lapisan-lapisan perlindungan, pengenalan itu tidak selalu disambut dengan damai. Ada bagian diri yang rindu, tetapi ada pula bagian yang takut. Getaran yang kamu bawa bekerja seperti cahaya di ruangan gelap.
Ia tidak menciptakan kegelapan, tetapi menyingkapkannya. Orang-orang yang telah lama hidup dengan menekan rasa akan merasa tidak nyaman, karena energimu membuat mereka kembali merasakan. Dan merasakan berarti membuka luka, membuka kerinduan, membuka kejujuran. Itulah sebabnya, kehadiranmu sering memicu reaksi yang ekstrim, kedekatan yang dalam atau penolakan yang tiba-tiba. Kamu sendiri mungkin sering heran mengapa hubungan-hubungan dalam hidupmu terasa intens sejak awal. Tidak banyak yang berjalan biasa-biasa saja. Semuanya terasa cepat, dalam, dan penuh makna, lalu berakhir dengan pelajaran besar. Itu bukan kebetulan. Energi lama tidak tertarik pada hubungan yang dangkal. Ia memanggil jiwa-jiwa untuk bertemu di kedalaman, meski tidak semua sanggup berenang di sana. Familiaritas yang menggetarkan ini juga menjadi pengingat bagimu sendiri. Setiap kali kamu merasakan resonansi dengan seseorang, kamu sedang diingatkan tentang bagian jiwamu yang sama. Tentang kedalaman yang kamu miliki, tentang tanggung jawab batin untuk tetap jujur pada dirimu sendiri. Karena ketika kamu mulai meredam energimu demi diterima, getaran itu melemah, dan kamu pun menjauh dari esensimu. Nomor 3, kamu memicu proses sadar, bukan kenyamanan. Tidak semua jiwa datang ke dunia untuk menenangkan. Ada yang datang untuk membangunkan. Dan proses membangunkan jarang terasa nyaman. Kehadiranmu seringkali memicu kesadaran, bukan karena kamu menggurui atau menasihati, melainkan karena jiwamu memancarkan kejujuran yang sulit diabaikan. Orang-orang yang berada di dekatmu mulai mempertanyakan hidup mereka, pilihan mereka, dan alasan dibalik semua yang selama ini mereka jalani. Kesadaran adalah proses yang sunyi namun mengguncang. Ia tidak selalu datang dengan pencerahan yang indah. Seringkali ia datang sebagai kegelisahan, kebingungan, bahkan kekacauan batin. Dan kamu, dengan energi lamamu, menjadi pemicu proses itu. Bukan karena kamu berniat demikian, tetapi karena kehadiranmu tidak selaras dengan kepura-puraan. Jiwa-jiwa yang masih bersembunyi dari dirinya sendiri akan merasa terusik. Inilah sebabnya mengapa kamu sering disalahpahami. Ada yang menganggapmu terlalu dalam, terlalu sensitif, atau terlalu berbeda. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah benturan antara kesadaran dan penyangkalan. Kamu membawa cahaya yang cukup terang untuk membuat bayangan terlihat. Dan tidak semua orang siap menghadapi bayangan itu. Namun bagi mereka yang memilih untuk sadar, kehadiranmu menjadi anugerah yang mengubah arah hidup. Mereka mulai berani jujur pada diri sendiri, mulai melepaskan pola lama, dan mulai mendengarkan suara batin yang selama ini diabaikan. Kamu mungkin hanya hadir sebentar dalam hidup mereka, tetapi dampaknya bertahan lama. Karena kesadaran yang terbangun tidak bisa benar-benar ditidurkan kembali. Nomor 4, jiwamu menjadi cermin yang tak bisa dihindari. Jiwamu bekerja seperti cermin yang jernih. Ia tidak menambah atau mengurangi apapun. Ia hanya memantulkan apa yang ada. Ketika seseorang berada di dekatmu, mereka melihat diri mereka sendiri dengan lebih jelas. Kebaikan mereka terasa lebih hidup, tetapi luka mereka pun menjadi lebih nyata. Dan seperti cermin pada umumnya, tidak semua orang menyukai apa yang mereka lihat. Ada yang jatuh cinta pada pantulan itu, karena mereka melihat potensi dan cahaya dalam diri mereka sendiri. Ada pula yang marah, defensif, atau menjauh, karena yang terpantul adalah luka yang belum sembuh dan kebenaran yang belum siap diterima. Dalam kedua kasus itu, kamu tidak melakukan apa-apa selain menjadi dirimu sendiri. Namun keberadaanmu sudah cukup untuk memicu reaksi yang dalam. Menjadi cermin bukanlah peran yang mudah. Ia seringkali membuatmu berada di posisi yang sepi. Kamu memberi banyak ruang bagi orang lain untuk melihat dirinya, tetapi tidak selalu mendapatkan ruang yang sama. Namun di sanalah letak kedewasaan jiwamu. Kamu belajar untuk tidak mengambil reaksi orang lain sebagai beban pribadi. Kamu memahami bahwa setiap respons adalah bagian dari perjalanan mereka sendiri. Pada akhirnya, peran ini mengajarkanmu satu hal penting. Kamu tidak bertanggung jawab atas bagaimana orang lain memilih untuk melihat dirinya. Tugasmu bukan untuk mengubah pantulan, melainkan untuk menjaga kejernihan cermin itu sendiri. Dengan tetap jujur, tetap sadar, dan tetap setia pada esensi jiwamu. Karena melalui kejernihan itulah, kesadaran menemukan jalannya, baik bagi orang lain, maupun bagi dirimu sendiri. Nomor 5, kamu membawa energi penyembuhan tanpa banyak bicara. Ada jenis penyembuhan yang tidak membutuhkan penjelasan, tidak membutuhkan kata-kata yang panjang, bahkan tidak membutuhkan kesadaran penuh dari siapapun yang menerimanya. Energi penyembuhan semacam inilah yang kamu bawa. Ia tidak bekerja melalui nasihat atau solusi, melainkan melalui kehadiran yang utuh.
Ketika kamu hadir dengan jiwa yang jujur, tanpa topeng, tanpa kepura-puraan, ada sesuatu yang di dalam diri orang lain mulai melunak dengan sendirinya. Banyak orang tidak sadar bahwa luka batin seringkali tidak membutuhkan jawaban, melainkan ruang. Ruang untuk diakui, dirasakan, dan dilepaskan perlahan. Jiwamu menyediakan ruang itu. Tanpa kamu sadari, orang-orang merasa aman untuk diam di dekatmu. Mereka merasa tidak perlu menjadi siapapun selain diri mereka sendiri. Dalam keheningan itulah, penyembuhan bekerja dengan caranya sendiri. Energi ini tidak selalu terlihat sebagai keajaiban besar. Ia sering hadir dalam bentuk yang sederhana, perasaan tenang setelah berbincang denganmu, tidur yang lebih nyenyak setelah bertemu, atau keberanian kecil untuk jujur pada diri sendiri. Namun kesederhanaan itulah yang membuatnya nyata. Penyembuhan sejati jarang datang dengan gemuruh. Ia datang seperti embun, perlahan namun menghidupkan. Kamu mungkin sering merasa lelah setelah berada di sekitar banyak orang. Bukan karena mereka menyakitimu, tetapi karena jiwamu bekerja lebih dalam daripada yang kamu sadari. Energi penyembuhan mengalir melalui dirimu, dan setiap aliran membutuhkan kesadaran untuk kembali mengisi diri. Itulah sebabnya kamu membutuhkan waktu sendiri, keheningan, dan jarak dari keramaian. Bukan untuk menghindar, tetapi untuk menjaga keseimbangan. Ada kalanya kamu merasa tidak dihargai, karena apa yang kamu berikan tidak terlihat. Namun ingatlah, tidak semua yang bermakna harus disaksikan. Banyak jiwa pulang ke dirinya sendiri tanpa pernah mengucapkan terima kasih secara langsung. Dan itu tidak mengurangi nilai dari peranmu. Penyembuhan yang paling dalam seringkali berlangsung tanpa saksi. Nomor 6, tidak semua orang bisa bertahan lama di sekitarmu. Salah satu pelajaran paling sunyi dalam perjalananmu adalah menerima bahwa tidak semua orang ditakdirkan untuk berjalan lama bersamamu. Ini bukan tentang siapa yang baik atau buruk, melainkan tentang kesiapan batin. Energi yang kamu bawa menuntut kejujuran, dan tidak semua orang siap hidup dalam kejujuran itu. Ketika seseorang belum siap menghadapi dirinya sendiri, kehadiranmu terasa seperti tekanan. Bukan karena kamu menekan, tetapi karena jiwamu mengingatkan mereka pada hal-hal yang selama ini mereka hindari. Dalam kondisi seperti itu, menjauh seringkali terasa lebih aman daripada bertahan dan berubah. Dan itu adalah pilihan yang harus kamu hormati, meski terkadang menyakitkan. Perpisahan-perpisahan dalam hidupmu sering terjadi tanpa drama besar, namun meninggalkan bekas yang dalam. Hubungan yang terasa kuat bisa berakhir tiba-tiba, seolah ada jarak yang tidak bisa dijembatani. Pada awalnya, kamu mungkin menyalahkan diri sendiri. Namun seiring waktu, kamu belajar memahami bahwa setiap jiwa memiliki ritmenya sendiri. Tidak semua siap bergerak di kedalaman yang sama. Kamu dipanggil untuk belajar melepaskan tanpa mengeras. Untuk membiarkan orang pergi tanpa menutup hati. Ini bukan tugas yang mudah, tetapi ia membentuk kedewasaan jiwamu. Kamu belajar bahwa kesetiaan sejati bukanlah tentang mempertahankan siapapun, melainkan tentang tetap setia pada kebenaran batinmu sendiri. Dan pada akhirnya, mereka yang mampu bertahan di dekatmu adalah mereka yang juga siap bertumbuh. Hubungan dengan mereka mungkin tidak selalu mudah, tetapi ia jujur, hidup, dan bermakna. Sedikit, namun dalam. Dan itulah yang sejalan dengan jiwamu. Nomor 7, peranmu adalah membangunkan, bukan meyakinkan. Ada beban yang sering tidak disadari oleh jiwa-jiwa seperti dirimu, keinginan untuk dimengerti. Keinginan untuk menjelaskan siapa diri kamu sebenarnya agar tidak disalahpahami. Namun seiring perjalanan, kamu belajar bahwa tugasmu bukanlah meyakinkan siapapun. Kesadaran tidak bisa dipaksakan, dan kebenaran tidak membutuhkan pembelaan. Peranmu adalah menghadirkan getaran yang membangunkan. Selebihnya adalah urusan masing-masing jiwa. Ada yang akan terbangun dan bersyukur, ada yang akan terbangun lalu marah, dan ada yang memilih untuk kembali tidur. Semua respons itu sah. Dan tidak satu pun menjadi tanggung jawabmu. Ketika kamu berhenti menjelaskan dirimu, ada kelegaan yang muncul. Kamu tidak lagi merasa harus menyesuaikan diri agar diterima. Kamu tidak lagi merasa harus mengecilkan cahaya agar orang lain nyaman. Dalam kejujuran itulah, energimu menjadi paling murni. Membangunkan bukan berarti mengubah. Ia berarti menghadirkan pilihan. Pilihan untuk sadar, atau tetap seperti semula. Dan pilihan itu harus datang dari dalam diri mereka sendiri. Ketika kamu memahami ini, kamu akan melangkah dengan lebih ringan. Tidak lagi membawa beban ekspektasi orang lain di pundakmu. Nomor 8, perjalanan ini adalah proses pulang ke diri sendiri. Di balik semua peran yang kamu jalani,
Ada satu tujuan yang sering terlupakan. Perjalanan ini bukan hanya tentang orang lain, tetapi tentang dirimu sendiri. Setiap pertemuan, setiap perpisahan, setiap kelelahan, dan setiap keheningan adalah bagian dari proses pulang. Pulang ke diri yang utuh, yang tidak terpecah oleh tuntutan dunia. Energi lama yang kamu bawa bukan hanya untuk membangunkan kesadaran di luar, tetapi juga untuk mengingatkanmu agar tidak meninggalkan dirimu sendiri. Ada saatnya kamu harus berhenti memberi, berhenti menahan, dan mulai mendengarkan kebutuhan jiwamu sendiri. Karena jiwa yang terus memberi tanpa merawat dirinya akan kelelahan, dan kelelahan itu bisa membuatnya lupa arah. Proses pulang ini tidak selalu indah. Ia seringkali sepi, membingungkan, dan penuh pertanyaan. Namun di sanalah kedalaman terbentuk. Kamu belajar mencintai dirimu bukan karena peranmu, tetapi karena keberadaanmu. Kamu belajar bahwa nilai dirimu tidak diukur dari seberapa banyak orang yang terbantu, melainkan dari seberapa jujur kamu hidup sebagai dirimu sendiri. Pada akhirnya, ketika kamu benar-benar pulang ke dirimu, energimu akan menemukan keseimbangannya. Ia tetap membangunkan, tetap menyembuhkan, namun tidak lagi menguras. Dan dari tempat itulah, perjalanan ini menemukan maknanya yang paling sunyi dan paling utuh. Ada satu pemahaman yang perlahan menjadi benang merah dari seluruh pembahasan ini, sebuah kesadaran sunyi yang mungkin tidak langsung terasa, tetapi akan menetap lama di ruang batin siapapun yang benar-benar mendengarkannya. Bahwa perjalanan sebagai jiwa yang membawa energi lama bukanlah perjalanan tentang keistimewaan, bukan pula tentang keunggulan dibanding yang lain. Ia adalah perjalanan tentang tanggung jawab batin, tentang kejujuran yang konsisten, dan tentang keberanian untuk tetap menjadi diri sendiri di dunia yang seringkali meminta kita untuk menyesuaikan, menyederhanakan, bahkan mengkhianati suara terdalam kita. Energi lama yang kamu bawa tidak pernah datang tanpa alasan. Ia tidak muncul begitu saja, dan tidak pula memilih sembarang jiwa sebagai wadahnya. Energi ini hadir karena ada kesiapan, meski kesiapan itu seringkali dibentuk melalui luka, kesepian, kebingungan, dan proses panjang yang tidak selalu bisa kamu ceritakan kepada siapapun. Ia tumbuh melalui pengalaman-pengalaman yang membuatmu lebih peka, lebih dalam, dan lebih sadar akan dimensi batin yang sering diabaikan oleh dunia luar. Dari awal hingga akhir, kita melihat bahwa peran jiwa seperti ini bukanlah peran yang mudah. Ia tidak menawarkan kenyamanan yang stabil, hubungan yang selalu aman, atau jalan hidup yang lurus dan sederhana. Sebaliknya, ia sering membawa pertemuan yang intens, perpisahan yang membingungkan, dan kelelahan yang tidak selalu bisa dijelaskan secara logis. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang terus berulang. Setiap pengalaman, seberat apapun, selalu mengarah pada kesadaran yang lebih luas. Kehadiranmu membangunkan ingatan jiwa lama bukan karena kamu lebih tahu, tetapi karena jiwamu mengingat. Dan ingatan itu bersifat menular, bukan melalui kata-kata, melainkan melalui resonansi. Kamu menjadi pengingat berjalan bahwa ada kehidupan batin yang lebih dalam dari sekadar rutinitas dan peran sosial. Bahwa manusia bukan hanya makhluk yang berfungsi, tetapi makhluk yang merasakan, mengingat, dan merindukan makna. Energi yang terasa familiar namun menggetarkan menunjukkan bahwa kedalaman selalu membawa dua sisi, rasa pulang dan rasa takut. Pulang karena jiwa mengenali kebenaran, takut karena kebenaran menuntut perubahan. Dari sini kita belajar bahwa tidak semua yang terasa tidak nyaman adalah sesuatu yang salah. Kadang, ketidaknyamanan adalah tanda bahwa sesuatu yang lama dan penting sedang bangkit ke permukaan, meminta untuk diakui. Kamu memicu proses sadar, bukan kenyamanan, dan itu adalah salah satu peran paling sulit untuk diterima, bahkan oleh dirimu sendiri. Dunia sering mengajarkan bahwa kita harus menyenangkan, menenangkan, dan membuat segalanya terasa mudah. Namun perjalanan ini menunjukkan bahwa kesadaran sejati seringkali datang melalui kegelisahan, pertanyaan, dan runtuhnya ilusi lama. Dan meski kamu tidak pernah berniat mengguncang siapapun, kehadiranmu secara alami melakukan itu karena ia berdiri di atas kejujuran batin. Menjadi cermin yang tak bisa dihindari mengajarkan pelajaran penting tentang batasan. Kamu belajar bahwa kamu tidak bertanggung jawab atas apa yang orang lain lihat di dalam dirimu. Kamu tidak bertanggung jawab atas luka yang muncul ketika mereka bercermin. Tugasmu hanyalah menjaga kejernihan, menjaga niat, dan tetap hadir dengan kesadaran. Selebihnya adalah perjalanan masing-masing jiwa. Energi penyembuhan yang mengalir tanpa banyak bicara mengingatkan kita bahwa tidak semua kontribusi harus terlihat. Dunia sering memuja hal-hal yang bisa diukur dan dipamerkan, tetapi jiwa bekerja dengan cara yang lebih halus. Penyembuhan yang paling dalam sering terjadi dalam keheningan, dalam rasa aman yang tidak diumumkan, dalam perubahan kecil yang tumbuh perlahan di hati seseorang. Dan meski kamu jarang melihat hasilnya secara langsung, dampaknya tetap nyata.
Ketika tidak semua orang bisa bertahan lama di sekitarmu, kamu diajak untuk berdamai dengan kenyataan bahwa kebersamaan tidak selalu berarti selamanya. Ada jiwa-jiwa yang hanya singgah untuk satu pelajaran, satu fase, satu kesadaran. Melepaskan mereka bukan kegagalan, melainkan bagian dari ritme alamiah perjalanan batin. Dari sini, kamu belajar mencintai tanpa menggenggam, hadir tanpa menuntut, dan merelakan tanpa mengeras. Peranmu sebagai pembangkit kesadaran, bukan sebagai penyakinkan, membebaskanmu dari beban yang selama ini mungkin tidak kamu sadari. Kamu tidak perlu menjelaskan dirimu kepada semua orang. Kamu tidak perlu membuktikan kedalamanmu. Kamu tidak perlu mengecilkan cahaya agar orang lain merasa aman. Kesadaran tidak membutuhkan pembelaan. Ia hanya membutuhkan kehadiran yang jujur. Dan pada akhirnya, semua ini kembali pada satu titik yang sangat pribadi, perjalanan pulang ke diri sendiri. Semua peran yang kamu jalani, semua energi yang kamu bawa, semua dampak yang kamu timbulkan pada orang lain, tidak akan berarti apa-apa jika kamu kehilangan dirimu sendiri di tengah jalan. Energi lama yang kamu bawa juga menuntut satu hal darimu, kesetiaan pada diri sendiri. Kesetiaan untuk mendengarkan tubuhmu ketika lelah, kesetiaan untuk mengambil jarak ketika terlalu penuh, dan kesetiaan untuk tetap lembut pada dirimu sendiri di dunia yang seringkali keras. Kesimpulan terdalam dari seluruh pembahasan ini adalah bahwa menjadi jiwa yang membawa energi lama bukanlah tentang menjadi terang setiap saat, melainkan tentang menjadi utuh. Utuh dalam terang dan gelap. Utuh dalam memberi dan menarik diri. Utuh dalam memahami orang lain dan memahami diri sendiri. Dari keutuhan itulah, kesadaran mengalir dengan alami, tanpa paksaan, tanpa drama, tanpa tuntutan. Jika kamu sampai di titik ini dalam perjalanan batinmu, mungkin kamu mulai menyadari bahwa kamu tidak perlu menjadi siapapun selain dirimu sendiri. Kamu tidak perlu berlari untuk membangunkan dunia. Dunia akan terbangun dengan sendirinya ketika waktunya tiba. Yang terpenting adalah kamu tetap hadir, tetap sadar, dan tetap setia pada panggilan jiwamu sendiri. Dan kini, sebelum kita menutup renungan ini, izinkan kata-kata ini menjadi ruang hening sejenak bagi siapapun yang mendengarkan. Tarik napas perlahan. Rasakan keberadaanmu di saat ini. Tidak perlu mencari jawaban, tidak perlu memaksa pemahaman. Biarkan kata-kata ini bekerja dengan caranya sendiri di dalam batinmu. Jika apa yang kamu dengarkan hari ini terasa menyentuh, terasa dekat, atau terasa seperti mengingatkan sesuatu yang lama, mungkin itu bukan kebetulan. Mungkin jiwamu sedang berbicara pada dirinya sendiri melalui perenungan ini. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir sepenuhnya di ruang ini. Semoga setiap kata menjadi pengingat lembut bahwa kamu tidak sendirian dalam perjalanan batinmu. Tetaplah berjalan dengan kesadaran, dengan kelembutan, dan dengan keberanian untuk menjadi dirimu sendiri. Sampai bertemu kembali di perenungan berikutnya.